Mungkin sebagai negara Indonesia tak banyak kemajuan di negara berkembang aja terus. Namun di ranah sepak bola, terutama tim nasional jelas jauh lebih bisa dibanggakan, apalagi kalau hanya sekedar di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan sepak bola Indonesia dapat dikatakan berkembang paling pesat. Terbukti, berbagai prestasi yang selama ini telah didapatkan oleh tim Garuda selalu menghinggapi di berbagai kalangan usia, mau U17 hingga senior. Sebuah kemajuan yang membuat PSSI punya kepercayaan lebih untuk membuat berbagai terobosan dan kejutan. Salah satunya, kini kita sedang dalam tahap pengajuan diri sebagai tuan rumah untuk round 4. Dan ini merupakan untuk pertama kalinya negara di ASEAN mampu bersaing di posisi Indonesia sekarang. Lantas, kenapa negara Asia Tenggara lain nggak pernah? Dan bagaimana reaksi mereka? Let's go kita bahas sampai tuntas. Perjalanan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak bisa dibilang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Saat ini skuad Garuda berada di posisi yang cukup kompetitif di grup C. Namun, dua laga penentu tersisa justru datang dari lawan-lawan yang tak bisa diremehkan, seperti China dan Jepang. Lawan China mungkin Coach Patrick tak punya pilihan lain, selain 3 poin harga mati. Hanya kemenangan yang bisa menjaga asa tetap menyala. Namun ujian sesungguhnya akan datang menghadapi Samurai Biru Jepang. Sebuah tim raksasa Asia yang tak hanya kuat secara teknis, tapi juga punya mental yang solid. Melihat tantangan itu, PSSI dan tim pelatih tahu, kita harus menyiapkan rencana cadangan. Jika gagal finish sebagai runner-up, maka perjuangan belum usai. Indonesia akan melanjutkan perjalanan melalui round 4. Dan untuk itu satu hal jadi sangat krusial, mengajukan diri sebagai tuan rumah round 4, seperti yang ditawarkan oleh AFC kepada peserta round 3. Soal bidding yang telah diajukan oleh PSSI, hal ini secara resmi diungkapkan salah satu ex-ko PSSI Arya Sinulinga. Menurut Bang Arya, Indonesia akan memanfaatkan segalanya, termasuk tawaran AFC yang akan kita ambil semaksimal mungkin. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah. Tapi kan enggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba mudah-mudahan memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah mungkin dari mana gitu ya. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan, tunggu saja. Jadi memang kita enggak gembar-gembor gitu loh. Kita kalem-kalem saja, ya kan? Kita kalau belum jelas-jelas gitu kan ya kita biasanya nahan-nahan diri. Untuk kasih informasi, ya kan? Sudah terbiasa itu, udah pasti-pasti dulu baru kita sampaikan sesuatu. Ungkap Arya Sinulinga via YouTube pribadinya. Yap, nantinya 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 yang bertanding di venue terpusat per grup. Jadi setidaknya ada 2 tuan rumah untuk round 4, jika kita lolos coy. Menariknya, bukan hanya Indonesia yang menunjukkan ambisi. China juga telah lebih dulu mengajukan diri sebagai tuan rumah round 4. Padahal secara performa, mereka pun masih berjibaku untuk bisa lolos ke sana. Sebagai penghuni dasar klasemen, mereka berharap bisa meraih poin maksimal di 2 laga terakhir, termaksud mengalahkan Indonesia dan Bahrain. Sebuah harapan yang sah-sah saja, namun tentu tidak semudah itu jika melihat betapa tidak stabilnya permainan China dan poin skuad asuhan Branko Ivankovic saat ini. Namun di balik semua itu, tampak jelas bahwa posisi Indonesia saat ini lebih menjanjikan. Tapi tunggu dulu, menjadi tuan rumah round 4 tidak semudah mengajukan surat ke AFC. Persaingan terbuka luas dan lawan utamanya datang dari kawasan yang sudah biasa difavoritkan, yakni Timur Tengah. Negara-negara seperti Qatar, UAE, dan Arab Saudi jelas punya infrastruktur, kekuatan finansial, dan koneksi politik di level Asia.
Mereka selalu punya kartu as, ditambah untuk bisa jadi tuan rumah, ada sebuah aturan lain dari AFC yang mengharuskan berada di jalur peringkat 3 atau 4 terbaik dari seluruh grup di round 3. Dan sayangnya, beberapa negara lain, seperti Qatar, sudah mengantongi poin lebih banyak. Jadi secara keseluruhan tidak ada kepastian, perjuangan belum usai, masih ada banyak faktor non-teknis yang harus kita taklukkan. Jika nanti Indonesia berhasil menembus babak keempat, itu akan menjadi sejarah baru. Belum pernah ada satupun negara ASEAN yang mampu mencapai tahap ini. Vietnam di masa prime gagal pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Thailand, apalagi, tim Gajah Putih hanya jadi penghuni dasar klasemen di round kualifikasi Piala Dunia 2018. Yap, mereka terhenti di round 3 sebagai juru kunci, menunjukkan betapa sulitnya menembus tembok Asia yang tinggi dan tebal. Inilah mengapa pencapaian ini bukan sekedar statistik. Indonesia kini adalah simbol kebangkitan Asia Tenggara yang akhirnya menemukan satu wakil yang mampu bertahan lebih jauh dari sekedar partisipasi. Dan karena belum pernah ada yang lolos, belum pernah pula ada negara ASEAN yang mengajukan diri sebagai tuan rumah di round 4. Jika Indonesia diterima sebagai host, maka ini akan menjadi kali pertama sejarah tercipta. Jika jadi tuan rumah di round 4, maka kita akan selalu melihat Chasers dan kawan-kawan selalu bermain di GBK. Bayangkan atmosfernya, laga-laga panas di tanah sendiri, nyanyian supporter bergema di stadion yang penuh. Setidaknya akan ada 3 laga bagi timnas Indonesia nanti. Hingga akhirnya sang juara grup round 4 akan menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan tiket ke Piala Dunia langsung. Sementara runner-up bakal lanjut ke perjuangan yang makin sengit melalui playoff dengan berbagai negara di belahan dunia, dengan perwakilan berbagai benua sesuai aturan FIFA. Dan kalau jadi tuan rumah, jelas ini menjadi keuntungan yang bisa membawa kepercayaan diri menuju Piala Dunia. Sedangkan tetangga, tentu saja, suara negara-negara seperti Malaysia, Vietnam mulai bising mendengar keberhasilan Garuda yang makin mendunia. Terlepas dari semua angan-angan sebagai tuan rumah, kalau pada akhirnya Indonesia tak ditunjuk sebagai tuan rumah round 4, maka kemungkinan besar laga-laga krusial akan digelar di Timur Tengah. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan fans, bukan tanpa alasan. Trauma lama belum usai. Siapa yang bisa lupa saat Indonesia menghadapi Bahrain dan wasit botak yang entah dari mana tiba-tiba mengarang skenario absurd dengan 90+6 sama dengan 99. Pengalaman pahit yang membuat kita tahu bahwa bermain tenang saja tak cukup di sana. Kita harus bermain cerdas, waspada, dan berharap keadilan benar-benar tegak. Atau menghajar habis-habisan biar nggak bisa diakalin. Dan mau nggak mau, inilah posisi kita hari ini, di ambang sejarah. Tapi di antara harapan dan rintangan. Indonesia bukan lagi tim penggembira, tapi tim yang membuat Asia menoleh dan bertanya, apa yang sedang mereka bangun? Tinggal selangkah lagi menuju panggung dunia, tapi selangkah itu adalah langkah terberat. Dan kita harus siap baik di lapangan, di tribun, maupun di ruang-ruang negosiasi. Karena ini bukan sekedar soal lolos kualifikasi, ini tentang harga diri, tentang suara Garuda yang menggema lebih keras dari sebelumnya, ya kan?